Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi di part 2 ya. Nah, langsung saja untuk part yang pertama kita sudah membahas tentang poset ya, atau partially ordered set. Ya, itu adalah suatu himpunan terurut parsial yang mana suatu himpunan dengan dipasangkan dengan relasi terurut parsial yang sudah kita bahas pada part yang pertama tadi. Oke, nah selanjutnya ada beberapa pembahasan yang perlu kita tuntaskan tentang poset ini, gitu ya. Oke, untuk yang pertama ada istilah comparable, ya. Apa sih comparable itu, gitu ya? Nah, pada poset, pada suatu poset ya, misalkan A itu adalah suatu elemen poset, gitu ya. Nah, A dikatakan comparable. Comparable jika ada B sedemikian sehingga A itu berelasi dengan B. Nah, ini bacanya bukan lagi A itu kurang dari sama dengan B ya, tapi A itu berelasi dengan B, gitu ya. Nah, sebaliknya gitu ya. Jadi ini dia hubungannya itu bisa jadi A berelasi dengan B atau B berelasi dengan A, boleh gitu ya. Yang arti apa ya? Yang intinya A itu comparable, A dan B itu dikatakan comparable jika mereka itu ada relasi gitu ya. Entah A berelasi dengan B, entah B itu berelasi dengan A. Nah, sebaliknya jika antara dua elemen itu tidak ada relasi, maka mereka dikatakan incomparable. Oke, nah sekarang kita akan bahas contohnya gitu ya. Nah, contoh misal saya punya poset gitu ya, langsung saja saya katakan poset gitu ya. Saya punya poset elemen bilangan bulat positif dan relasi habis membagi. Ya, habis membagi itu kan tandanya garis lurus gitu kan ya. Nah, pada poset bilangan bulat positif dan relasi habis membagi gitu ya. Apakah 3 dan 9 itu comparable? Comparable. Nah, kira-kira 3 dan 9 itu comparable nggak? Jawabannya iya. Mengapa? Karena 9 itu habis dibagi 3. Walaupun tidak sebaliknya gitu loh. Jadi yang namanya comparable itu antara dua elemen yang penting mereka itu berelasi. Entah elemen pertama berelasi dengan elemen yang kedua ataupun elemen yang kedua berelasi dengan elemen yang pertama. Kita harus hati-hati ya. Jadi sekarang pembahasan seperti itu tuh berbeda karena kita sekarang bahasnya itu poset, artinya dia elemennya itu sudah terurutkan gitu ya. Oke, sekarang kalau misalkan masih bicara di poset yang sama gitu ya. Saya tanya misalkan apakah 5 dan 8 itu comparable? Tentu tidak. Kenapa? Ya jelas 5 itu 8 itu tidak habis dibagi 5. Ya kan? Begitu pula 5 itu tidak habis dibagi 8. Nah, oleh sebab itu 5 dan 8 itu tidak comparable. Nah, oke, itu adalah bahasan tentang comparable. Selanjutnya, oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Selanjutnya, misal nih saya punya
S itu adalah suatu poset. Ya. Dan setiap dua elemen yang sama, bukan elemen yang sama ya, maaf. Dua elemen yang berbeda, maaf. Setiap dua elemen yang berbeda itu komparabel, maka S disebut sebagai totally ordered. Totally ordered atau linearly ordered set. Sedangkan relasi kurang dari sama dengannya itu adalah total order atau linear order. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalkan ya kita punya suatu himpunan, kemudian kita juga punya suatu relasi, dan kita bisa membuktikan bahwa himpunan dan relasi tersebut itu merupakan poset. Ya, jika semua elemen yang berbeda pada himpunan tersebut itu komparabel, artinya saling berelasi, atau kita bisa katakan sebagai tidak ada elemen yang saling asing, maka S itu bisa dikatakan sebagai totally ordered, ya, atau linearly ordered set. Nah, apa sih maksudnya? Dia adalah himpunan yang terurut secara linear. Sedangkan relasinya itu bisa dikatakan sebagai total order, gitu ya. Nah, contoh. Contoh. Misalkan saya punya poset himpunan bilangan bulat, kemudian relasinya kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, apakah poset ini totally ordered, gitu ya? Totally ordered. Nah, gimana cara membuktikannya? Nah, ini kan kita sudah membuktikan ya bahwa Z dengan relasi kurang dari sama dengan itu adalah suatu poset. Nah, maka yang kita perlu buktikan adalah apa yang perlu kita buktikan? Yang perlu kita buktikan adalah setiap dua elemen yang berbeda itu komparabel. Komparabel yang seperti apa, Bu? Ya berarti setiap dua buah bilangan bulat itu pasti dia kurang dari sama dengan. Nah, ya wes kita ambil sebarang dua bilangan bulat. Nah, ada suatu sifat namanya sifat trikotomi. Nah, sifat trikotomi itu menyatakan apa? Sebarang dua bilangan bulat, atau sebenarnya trikotomi itu biasanya pada bilangan real ya, tapi it's okay juga kalau kita turunkan di bilangan bulat karena bilangan bulat itu himpunan bagian bilangan real. Oke, jika ada dua buah bilangan bulat, sebarang dua bilangan bulat, maka relasi di antara kedua bilangan itu kalau tidak kurang dari, ya lebih dari, ya sama dengan. Nah, oke. Nah, ternyata yang kita mau cek itu apakah relasi ini pasti kurang dari sama dengan, ya tentu. Ya kan? Karena apa? Ya kalau nggak kurang dari, ya sama dengan. Mengapa? Ya karena pada setiap bilang apa ya, ada sifat keterurutan di bilangan bulat kan gitu ya. Jadi setiap dua buah kita mengambil dua buah bilangan bulat, ya apa ya, untuk setiap dua bilangan bulat itu pasti mereka itu kita bisa mengambil mengambil sembarang dua buah bilangan bulat yang saling berurutan. Artinya apa?
setiap bilangan bulat itu pasti kurang dari sama dengan bilangan bulat yang lain, ya kan? Nah, maka dari itu bilangan bulat dengan relasi kurang dari sama dengan itu adalah totally ordered, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah diagram Hasse. Apa sih diagram Hasse itu? Gitu ya. Nah, diagram Hasse itu adalah suatu penulisan poset dengan atau himpunan dengan suatu relasi terurut parsial agar penulisannya itu lebih mudah. Nah, diagram Hasse itu merupakan sebenarnya dia itu adalah digraf. Digraf itu apa? Dia adalah graf berarah yang kemudian disederhanakan. Nah, prosedur digraf yang disederhanakan ini adalah diagram Hasse. Seperti apa prosedurnya? Prosedurnya yang pertama, dari relasi yang diketahui kita bikin digrafnya. Ya. Setelah digraf dibuat, kalau ada loop, buang semuanya. Kemudian yang ketiga, buang semua busur transitif. Nah, yang keempat, gambarkan saja busurnya tanpa panah. Dan yang terakhir, kita harus memahami kalau diagram Hasse itu semua titik di graf tersebut itu arah panahnya ke atas. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya gitu ya. Nah, contoh kita akan membuat diagram Hasse. Oke, misalkan saya punya himpunan A. Nah, himpunan A itu isinya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18. Kemudian didefinisikan suatu relasi R ya. R itu adalah A, B, di mana A itu habis membagi. Nah, kita bisa membuat relasinya. A habis membagi B, ya berarti kita bisa, misalkan nih, relasinya mau kita pakai pasangan berurutan dulu ya. Berarti, misalkan A yang pertama 2 ya, 2 itu habis membagi berapa aja? Oh, 2 habis membagi 4. Lagi? 2 habis membagi 6 enggak? Iya. Kemudian 2 habis membagi 8 enggak? Ya. Kemudian 2 habis membagi 18. Oke, yang selanjutnya 3. 3 habis membagi 6. Lalu 3 habis membagi 9. Yang terakhir 3 habis membagi 18. Terus 4. 4 habis membagi 8. Udah ya? Terus 6 habis membagi 18, ya kan? Terus habis itu 9 habis membagi 18. Jangan lupa, 2 habis membagi 2, 3 habis membagi 3, 4 habis membagi 4, ya kan? Kemudian 6 habis membagi 6, 8 habis membagi 8. Intinya apa? Dia kan habis membagi dirinya sendiri, ya kan? Nah, jangan lupa dituliskan juga. Oke, yang ini kita hapus aja ya. Nanti gampang pas bikin diagram Hasse kita bareng-bareng saja. Oke. Nah, ingat untuk membuat diagram Hasse itu yang pertama kita harus bikin grafnya dulu.
Oke. Nah, cara membuat graf gimana, Bu? Ya, kita tuliskan saja semua elemen-elemennya, kan gitu. Oke. Elemennya ada siapa aja? Ada 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18. Nah, misalkan saya tuliskan, ini kan ada 7 ya. Yo, misal sini 2 lah. Oke, bentar. Kurang ke bawah. Misal sini 2, terus 3, terus 4, 6, 9, terus 8, terus yang terakhir ada 18. Oke. Ingat ini relasinya adalah habis membagi. Nah, yang pertama kita gambarkan pakai tinta biru saja ya. Oke. 2 habis membagi 2, kita bikin loop. 3 juga. Oke. Nah, mereka kan semua habis membagi dirinya sendiri ya. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, masing-masing bilangan itu kan habis membagi dirinya sendiri ya. Oke, selanjutnya, yuk kita tinggal hubungkan aja. Oh, berarti 2 habis membagi siapa aja? 2 ke 4 ya kan? Terus 2 juga ke 6. Terus 2 itu juga ke 18. Terus 2 juga ke 8. Ada lagi nggak? Sudah ya? Kemudian 3 ke 9, ya kan? Terus 3 juga ke 6, terus 3 ke 18, ya kan? Kemudian ada lagi, sudah. Lalu 4 itu habis membagi siapa aja? Habis membagi hanya 8 ya? Oke. Terus 6 habis membagi 18 saja ya. Oke. Selanjutnya 9 habis membagi 18 saja. Oke, untuk step yang pertama sudah kita lalui ya. Jadi dari relasinya sudah kita gambarkan di graf. Setelah itu kita masuk ke step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya itu apa? Step selanjutnya adalah kita hilangkan semua loop-nya. Loop itu apa, Bu? Loop itu ini ya. Malah kehapus semuanya. Oke. Nah, loop itu adalah yang menghubungkan dengan dirinya sendiri. Kayak nanti yang hilang kita tulis ulang, nggak masalah. Oke, yang hilang apa aja nih? 4 ya. Terus 2, sini 8 ya. Oke. Nah, oke. Loop-nya sudah, semuanya sudah kita hilangkan. Selanjutnya untuk langkah berikutnya, kita hilangkan apa lagi nih? Selanjutnya kita hilangkan busur transitifnya. Busur transitif itu yang mana ya? Ini loh, menghubungkan dari satu elemen belingcat ke elemen yang lain. Itu adalah busur transitifnya ya. Nah, ini kita hilangkan. Terus yang ini juga, kan gitu ya. Terus yang ini juga kan. Nah, oke. Sudah. Nah, berarti kita sudah masuk ke step menghilangkan busur transitif. Nah, untuk step yang selanjutnya, yaitu kita tuliskan saja tanpa tanda panah. Nah, artinya ya kita hapus aja tanda panahnya. Nah, oke. Kok nggak bisa ini? Nah, hilang semua. Oke.
kita hapus tanda panahnya, artinya apa? Kita tuliskan dia hanya menggunakan garis biasa. Ya tadi kan 2 sini ya. Terus ini ke sini ya kan. Nah, terus ini ke 6 ke sana. Terus 3. Oke, sudah. Nah, ini adalah diagram Haas. Jadi diagram Haas itu adalah suatu digraf yang disederhanakan. Jadi kita nggak perlu bikin loop. Kita sudah mafhum bahwa sebenarnya masing-masing titik itu punya loop. Ya, kemudian kita nggak perlu ada yang menghubungkan jembatan transitifnya. Kita mafhum bahwa dia itu sudah transitif. Yang terakhir kita nggak perlu tuliskan panahnya lagi. Kita harus mafhum apa ya? Disepakati bahwa kalau diagram Haas itu panahnya selalu ke atas. Jadi kita nggak perlu, oh ini ke sini bukan, tapi panahnya itu ke atas sebenarnya. Ke atas juga, semuanya ke atas, namun panahnya kita hilang. Nah ini adalah diagram Haas dari AR. Oke, untuk pembahasan kita sudah selesai sampai diagram Haas. Nah, mungkin silakan teman-teman coba ya. Tentukan diagram Haas untuk yang ini aja. Poset AR1 ya dengan A-nya misalkan kayak yang tadi aja. 1 2 3 4. Kemudian R1-nya itu relasi apa tadi? Kurang dari sama dengan ya. A itu kurang dari sama dengan B. Oke, silakan dicoba. Kita akan membahas lebih lanjut pada virtual meeting. Oke, atas kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.